Oke, kembali lagi dengan saya Cendikiawan dalam pembahasan kisi-kisi soal PAS untuk pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pengakuan kepada negara lain sehingga dapat menimbulkan hubungan bilateral di berbagai bidang adalah pengakuan secara. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 2. Pengakuan de jure merupakan pengakuan yang berhubungan dengan, kalau de jure itu berhubungan dengan hukum. Kalau de facto, fakta itu kenyataan. Oke, nomor 3. Nomor 3, hal yang dinamakan pengakuan kedaulatan secara de jure adalah. Nomor 3 itu yang ditanyakan pengakuan secara de jure yang termasuk E, pengakuan negara luar. Oke, de jure itu secara hukum. Nomor 4. Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang berhubungan dengan A orang, B wilayah, C adat, D hukum, E kenyataan. Ya, kalau de facto itu berdasarkan kenyataannya, realnya. Lanjut, soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan unsur berdirinya suatu negara adalah A. Pemerintah, budaya, tradisi, adat, E. Undang-undang. Jawaban yang tepat itu A. Unsur berdirinya negara itu harus ada pemerintahan, wilayah, rakyat. Jadi yang tepat ini jawabannya A. Pemerintah. Nomor 6. Indonesia mulai mendapatkan pengakuan secara de facto sejak A. 17 Agustus 45, B. 18 Agustus 45, C. 19 Agustus 45, D. 29 September 49, E. 30 September 1949. Nomor 6 jawabannya itu adalah A. Oke, sejak Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan, maka faktanya sejak saat itu Indonesia telah merdeka. Oke. Nomor 7. Indonesia mulai mendapatkan pengakuan secara de jure sejak A. 17 Agustus, B. 18 Agustus 45, C. 19 Agustus 45, D. 29 September 1945, E. 30 September 1945. Oke, nomor 7 itu jawaban yang tepat adalah B, sejak 18 Agustus 1945. Karena 18 Agustus itu mulai dibentuknya undang-undang atau konstituante atau hukum, dasar hukum di Indonesia. Oke, nomor 8. Pemimpin organisasi Islam di Mesir yang menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Al-Ikhwan Al-Muslimin, B. Al-Islamu Muslimin, C. Hasan Al-Banna, D. Amirul Mukminin, E. Al-Ghamidi. Nomor 8 itu jawabannya tepat adalah C. Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini merupakan tokoh pimpinan. Oke. Nomor 9. Organisasi berasal dari Mesir yang pertama kali. Oke, kalau nomor 8 ditanya adalah pemimpinnya. Itu jawabannya Hasan Al-Banna. Nah, nomor 9 yang ditanya itu adalah organisasinya. Hasan Al-Banna itu merupakan pemimpin dari organisasi Al-Ikhwan Muslimin. Nomor 9 jawabannya A. Oke, lanjut. Nomor 10, berikut ini yang tidak termasuk negara yang mengakui kedaulatan RI dari Timur Tengah adalah. Jawaban nomor 10, Iran. Oke. Mesir mengakui, Libya, Lebanon, Irak itu semua mengakui. Yang tidak mengakui hanya Iran. Oke.
Nomor 11. Negara apa yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia? Jawabannya adalah Mesir. Ya, mudah sekali ya soalnya ya. Nomor 11. Nomor 12. Negara Mesir mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 20 September, C. 22 Maret, D. 7 April, E. 3 Agustus. Nomor 12 itu jawabannya adalah C. 22 Maret. Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara Mesir. Oke, nomor 13. India mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal A. 2 September, B. 3 September, C. 4 September, D. 5 September, dan E. 6 September. Nomor 13, jawaban yang tepat itu adalah A. Oke. Nomor 14. Bagaimana strategi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negeri India? A. Melakukan diplomasi beras, B. Melakukan diplomasi persenjataan, C. Melakukan diplomasi negara, D. Melakukan diplomasi sandang, E. Melakukan pertemuan. Oke, pada waktu itu Indonesia menggunakan strategi diplomasi beras. Sultan Syahrir waktu itu mengirimkan beras ke negara India. Nah, India juga membalas kiriman beras dari Indonesia. Kalau nggak salah, India waktu itu mengirimkan sandang. India pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru namanya. Jadi jawabannya strategi yang dilakukan Indonesia adalah A. Diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir. Nomor 15. Perdana Menteri India mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Oke, tadi baru saja dibahas. Jawabannya adalah Jawaharlal Nehru. Oke, mudah sekali. Nomor 16. Delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi meja bundar itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi itu dilakukan di Den Haag, Belanda. Oke, nomor 17. Satelit bumi termasuk kemajuan dalam bidang. Oke, nomor 17 itu mudah sekali ya. Kalau satelit, kemajuan dalam bidang komunikasi sudah jelas. Nomor 18. Senjata nuklir merupakan kemajuan dalam bidang senjata. Oke, jawabannya persenjataan karena dia berhubungan dengan senjata. Mudah sekali soalnya. Mobil listrik merupakan kemajuan dalam bidang transportasi. Ya. Nomor 20. Internet dan media sosial merupakan kemajuan dalam bidang. Ayo, bidang apa? Nomor 20 jawabannya? Ya, informasi. Dengan internet, berbagai informasi sangat cepat menyebar, bahkan dalam hitungan menit. Baiklah, anak-anak semua, sampai di sini dulu pembahasan kisi-kisi soal kita. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Sukses selalu untuk anak-anak semua. Bye-bye.